Kali pertama saya berkenalan dengan Tiresias ketika saya masih di SMA. Dari sebuah naskah drama klasik karya Sophocles berjudul Antigone. Tiresias yang saya pahami waktu itu adalah seorang peramal buta dari Thebes, kota yang jadi latar drama tragedi itu. Kemudian kali kedua saya menjumpai Tiresias sebagai tokoh film besutan sutradara Bertrand Bonello. Judulnya Tiresia. Dari film itu saya jadi lebih paham dan belajar mengenai karakter Tiresias yang sebenarnya. Dalam mitologi Yunani, Tiresias adalah perempuan sekaligus laki-laki. Versi lainnya menyebut Tiresias, si peramal buta, pernah menjadi perempuan. Fakta penting mengenai karakter itu yang nggak pernah dijelaskan oleh guru saya waktu SMA. Kalau di Indonesia ada bisu, pendeta yang tidak mempunyai golongan gender dalam kepercayaan tradisional Tolotang yang dianut oleh masyarakat Amparita Sidrap dalam masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan, Indonesia. Bisu adalah salah satu dari 5 gender yang diakui masyarakat Bugis. 2 gender lainnya ada calalai dan calabai yang dalam kebudayaan populer sekarang setara dengan trans pria dan trans puan. Saya jadi ingat soal Tiresias itu pas baca-baca mengenai transgender di Indonesia. Niatnya sih buat bekal untuk ngobrol bareng Dena Rahman. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Sekarang lagi ngapain aktivitasnya? Aku sekarang sibuknya masih tetap ngurusin kerjaan aku ya. My main business kan sekarang selain kemarin bikin ada brand fashion, tadinya kita main produknya sepatu, sekarang aku mulai develop buat ke baju juga. Terus abis itu aku baru establish model management, future models. Terus selain itu aku juga sekarang bikin organisasi gitu untuk diversity issue. Salah satu aktivitas yang paling banyak dilakukan di dunia fashion gitu ya. Kalau ngomongin fashion, punya agensi juga. Kalau di luar negeri kan sudah mulai diverse gitu ya, bahkan juga sexually diverse gitu, ada transgender kayak Hari Nef gitu ya. Yes. Kalau di Indonesia sudah mulai ke arah sana atau belum? It's a very complicated matter sih kalau aku bilang ya. Di Indonesia ini I would say emang sangat rumit gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bahas atau misalkan ada yang nanya terus kita mau jawab, memang kayak mikir panjang dulu gitu, kayak how to articulate the problem basically gitu kan. Kalau misalkan ditanya sebenarnya gimana atau sebenarnya seperti apa, sebenarnya dari dulu itu sudah ada gitu. Maksudnya kita tuh memang diverse secara nature gitu kan. Dari jadi kalau misalkan ada orang yang bilang tidak cocok dengan budaya timur atau dan lain sebagainya, it's not 100% right gitu. Karena mungkin orang yang bilang atau yang punya ide tersebut mungkin punya konsep yang beda gitu, atau mungkin kurang kenal sama sejarah bangsanya atau dan segala macam ya gitu. Dan kita kan cenderung kalau manusia itu cenderung percaya sama apa yang sudah didoktrin sama kita gitu kan. Jadi kayak hal-hal tersebut tuh menempel gitu. Padahal sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Kalau misalkan kita looking back to kayak budaya masyarakat di Sulawesi misalkan, dari dulu tuh sudah ada namanya bisu gitu. Jadi dia memang apa ya, mungkin kepercayaan adat setempat yang bilang kalau kayak something like healer gitu. Jadi yang dianggap punya keahlian khusus atau kayak something spiritual power untuk kayak healing dan segala macam itu dia, dan di situ digambarkan tidak punya gender gitu. Misalnya in terms of tidak laki-laki tidak perempuan gitu kan. Terus ada juga di Bali dan segala macam gitu. Jadi konteksnya tuh sebenarnya kalau dari budaya kita memang udah ada dari dulu gitu, sudah di-recognize. Cuman memang culture kita kan banyak juga bersentuhan sama pengaruh-pengaruh asing. Banyak sekali gitu kalau kita mau looking back gitu. Dimulai dari sebenarnya kalau kita mau telaah lebih lanjut lagi, yang pertama kali membawa
prinsip anti terhadap LGBT, let's say, itu sebenarnya justru Barat. Jadi kalau kita sekarang mikir itu tuh tidak sesuai dengan budaya Timur, itu adalah budaya kebarat-baratan, that's wrong. Karena sebenarnya di Indonesia itu yang mengimpor pertama kali justru anti LGBT itu adalah dari Barat gitu. Karena kita kan dijajah oleh bangsa Eropa pada zaman itu, dan zaman itu bangsa Eropa kerajaan-kerajaannya selalu terkait sama gereja tertentu. Jadi waktu itu mereka punya memang hukum untuk yang mengkriminalisasi homosexual act basically ya waktu itu. Jadi makanya kalau kita lihat mostly negara-negara persemakmuran yang bekasnya Inggris justru mereka punya hukum yang mengkriminalisasi tindakan tersebut. Karena kita mengadopsi hukum Belanda, kita tidak punya hukum tersebut, tapi dalam budayanya itu tercampur gitu. Nah dari situ setelah kita dijajah sama bangsa tersebut, masuk juga kan pengaruh-pengaruh budaya lain gitu. Ada bangsa Arab yang membawa ajaran Islam dan segala macam, dari Turki, dari India dan segala macam. Nah semakin dipertegas gitu, sampai akhirnya kalau di zaman sekarang kembali dipertegas lagi oleh gerakan-gerakan yang ada pada saat ini gitu. Belum lagi banyak faktor eksternal yang juga mendukung, seperti iklim politik, terus kepentingan politik masing-masing, kepentingan golongan, ada juga kepentingan dari pihak asing dan lain sebagainya. Dan isu ini tuh memang paling gampang digoreng gitu kan. Karena jadi ada survei, hasilnya adalah LGBT itu adalah peringkat kedua yang paling dibenci oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ISIS kalau nggak salah, 2 itu LGBT. Pokoknya LGBT itu nomor 2 gitu. Jadi intinya adalah itu sudah terplanted ya. Jadi dengan kita hari-hari terus ajaran-ajaran yang normatif gitu kan, terus morality yang juga sangat berpihak satu sisi. Akhirnya pada zaman sekarang muncullah stigma-stigma sosial yang semakin kuat gitu terhadap LGBT, yang semakin lama semakin menyudutkan dan semakin meningkatkan tingkat persekusi terhadap komunitas LGBT tersebut. Bagi aku ya, kita tuh suka salah mendefinisikan. Karena gini, sexual orientation itu bukan sexual behavior. Jadi beda gitu. Kalau misalkan orang Indonesia tuh kebanyakan definisinya sexual orientation tuh disamakan sama sexual behavior. Padahal orientasi tuh ya orientasi aja gitu. Kalau perilaku seksual yang bisa aneh-aneh gitu kan. Jadi if you condemn the behavior, silahkan gitu. Itu make sense bagi aku. Karena ya of course gitu, kalau ada perilaku yang let's say seperti pemaksaan atau rape gitu kan, pemerkosaan, terus dengan anak di bawah umur, pedofile gitu, yang di luar hukum lah gitu. Of course salah gitu, and silahkan dihukum gitu kan, silahkan dikenakan sanksi. Apa yang jadi sebabnya sih orang Indonesia masih sulit membedakan ya antara mana yang orientasi seksual atau perilaku seks itu tadi gitu? Satu sih, pastinya ignorance, pastinya kurang pemahaman gitu. Jadi dari dulu kan kita selalu diajarin hal-hal yang very normatif. Dari kita lahir, kita dijejelin sistem pendidikan yang bagi aku juga kurang menghargai manusia gitu loh. Kurang menghargai potensi manusia yang beda-beda. Kita itu diverse loh gitu, tapi dari kecil kita diajarkan untuk jadi seragam gitu. Padahal pada hakikatnya manusia itu tidak diciptakan untuk keseragaman. We are not created for uniformity, but we are created for unity gitu. Jadi itu ada di dalam ajaran agama manapun gitu. Jadi sebenarnya dari awal tuh kita udah dijejelin hal-hal yang seperti itu. Belum lagi sekarang seperti program-program yang ada di TV atau di media-media yang semakin mengukuhkan bahwa oh iya ya gitu, pemberitaan miring misalkan ada razia pesta homoseksual gitu. Jadi yang ada di benak orang-orang kan, kalau homoseksual pasti perilakunya tuh menyimpang gitu loh. Maksudnya kayak asosiasinya adalah dengan pesta seks dan segala macam gitu. Terus kalau misalkan waria gitu, pasti ditangkap di Taman Lawang misalkan, atau di lokalisasi pelacuran dan segala macam. Jadinya tuh yang ada di benak orang kalau waria itu udah pasti dia pasti jualan gitu, pasti jadi pekerja seks komersial. Dan itu hal-hal tersebut semakin dikukuhkan dan yang akhirnya sekarang jadi dipercaya gitu oleh masyarakat luas gitu. Nah, kita nggak punya tandingannya untuk bilang kalau hey, orang tuh bisa punya orientasi seksual A atau B
tapi punya perilaku seksual yang normal layaknya manusia biasa gitu loh. Jadi orientasi itu kan cuma sekedar preference yang sebenarnya itu juga tidak bisa dijelaskan gitu loh. Kalau misalkan I'm sure kalau misalkan kita nanya ke semua orang, emang lo mau punya orientasi kayak gitu? Ya sebenarnya nggak mau. Kalau misalkan tahu konsekuensinya harus deal with social stigma yang kayak gini gitu. Tapi kan ya gimana? Tidak semudah itu gitu loh. Kayak conversion therapy atau apapun itu, nggak sesimpel itu dan sudah terbukti itu sudah dikeluarkan gitu loh dari penyakit mental. It's not mental illness any longer. Even conversion therapy itu sudah terbukti tidak efektif gitu. Jadi hello gitu, kayak we need to do something yang pintar gitu. Orang Indonesia nih harus lebih pintar dalam menyikapi sesuatu. Jangan nerima pemberitaan itu dengan bulat-bulat. Ngomong-ngomong soal pemberitaan gitu, ada kalau baca artikel selain tadi masih nyebut jadi transpuan itu pilihan gitu. Soal penyebutan tadi menarik, Dena menyebut waria gitu. Masalahkah dengan penyebutan semacam itu atau gimana? Well, kalau buat aku sih karena memang yang disebut di berita-berita itu memang kebanyakan kayak gitu. Jadi kemarin aku sempat ada panel discussion dengan para jurnalis. Kita ngobrolin tentang berita-berita sensasional gitu yang dimuat mengenai LGBT. Ya memang pilihan-pilihan katanya itu ya sengaja kayak gitu. Jadi kalau buat aku udah capek. Maksudnya personally ya, kalau misalkan ditanya gitu, I don't care gitu. Mau disebut apa kayak I don't care gitu. Kayak terserah deh, itu it's a matter of words gitu. Cuman kalau misalkan ya kayak misalnya gini deh, the N-word gitu kan, kalau disebutin sama orang dianya kan ya udah gitu kan, kayak sesama bro aja gitu. Cuman kan kalau disebut sama orang lain baru insulting kan. Like for me, aku nggak terlalu musingin hal itulah gitu. Tapi kalau memang kita lagi ngomongin di ranah yang lebih formal, let's say gitu kan, of course ada beberapa kata yang lebih dianggap respectful. Even kayak kata-kata wanita aja itu, perempuan tuh lebih respectful gitu loh. Jadi of course kalau kayak bahasa formalnya transpuan iya, tapi kan orang awam nggak connect dengan transpuan gitu. Ya orang taunya waria, or transgender. Balik lagi soal representasi gitu. Sekarang justru mundur nggak sih? Kalau dulu kan yang paling high profile gitu kan kita tahu ada Dorce gitu. Kalau sekarang malah justru ada pelarangan, bahkan buat orang-orang yang berpakaian seperti perempuan, buat laki-laki di TV malah dilarang gitu. Untuk hal-hal yang semacam ini gitu, ada dampaknya nggak sih pelarangan-pelarangan semacam ini gitu? Of course ada kemunduran banget ya. Ini hal yang menarik nih, karena kemarin waktu di summer school, my professor ngasih grafik gitu. Terus grafiknya itu adalah tentang friendliness towards LGBT. Jadi bagaimana global picture itu bergerak di dunia ini terhadap kondisi LGBT. Jadi kan kalau diagram itu ada X ada Y kan. Nah X-nya itu yang bawahnya itu adalah friendliness. Jadi masyarakat dunia ditanyain bagaimana pendapat mereka kalau mereka bertetangga sama LGBT gitu. Jadi semakin ke kanan itu semakin tidak friendly, makin ke kiri itu makin friendly, makin ramah. Nah terus Y-nya itu yang ke atasnya itu tentang legal reform. Jadi makin ke atas itu makin punya hukum yang jelas yang melindungi, makin bawah makin tidak punya hukum yang melindungi gitu. Nah kalau dalam legal reform di gender study ini adalah ada 3 tahap. Jadi tahap pertamanya itu dekriminalisasi homosexual act, atau maksudnya yang kan banyak negara-negara yang masih punya hukum yang mengkriminalisasi. Nah tahap pertamanya itu adalah tidak adanya hukum tersebut gitu. Jadi tidak dikenakan sanksi. Karena itu kan konsensual kan. Kalau misalkan tidak ada paksaan, of course nggak bisa ada hukuman dong gitu kan. Dua-duanya konsensual. Tahap 2-nya adalah anti-discriminatory atau non-discrimination gitu. Jadi tidak ada tindakan diskriminasi terhadap komunitas tersebut. Ketiganya baru membahas seperti same-sex marriage, same-sex adopting, dan sifatnya yang lebih public facility gitu loh. Jadi itu paling tingkatan paling atas gitu kan. Diagramnya ini gerak dari tahun 78 sampai kemarin 2018 gitu. Okay. Jadi of course ya negara-negara yang ada di kiri terus yang makin lama makin ke atas tuh negara-negara kayak Belanda, terus Sweden, terus ada UK, Prancis, Jerman, Swiss gitu tuh rata-rata negara-negara Eropa tersebut tuh
tuh di kiri, tadinya di bawah, makin lama makin atas gitu kan, karena mereka makin kesini makin punya legal reform yang very advance lah gitu untuk hak-hak LGBT gitu kan. Terus oke, coba kita lihat Indonesia mana sih gitu kan, gitu iseng. Oh ada di bawah, tapi kan nggak bawah banget karena kan kita tidak punya hukum yang mengkriminalisasi kan. Ada di bawah, terus kanan, agak kanan di tengah gitu deh, tengah kanan gitu. Coba-coba gitu kan, gerak gitu. Loh, geraknya makin lama makin ke kanan gitu. Instead of makin ke atas, tapi makin lama makin tidak friendly. Dan it shows the reality gitu. Karena dari dulu aku tidak pernah punya masalah. Aku puji Tuhan sih, aku tumbuh dan berkembang di lingkungan yang very supportive gitu. Dari zaman sekolah, kuliah, teman-teman, bisnis, semuanya tuh hari-hari tuh nggak ada yang ibaratnya aku tidak mengalami perlakuan diskriminasi yang fisik gitu. Jadi fine-fine aja. Yang aku hadapi tuh justru lebih ke sistemik kan. Kalau yang mau apa-apa tuh ribet karena sistemnya aja, bukan karena emang orangnya kayak gitu. Nah, yang terjadi adalah makin kesini dengan adanya peraturan yang dari KPI itu melarang dan segala macam, of course visibility kita di media tuh jadi makin turun. Yang dulu orang-orang misalkan mereka fine-fine aja ngundang aku di TV atau segala macam, mereka jadi sekarang better not gitu loh. Of course jadi lebih kurang. Terus kalau aku mau bikin program apa gitu, pilihan medianya juga semakin berkurang gitu. Jadi hal-hal tertentu memang jadi agak susah gitu, yang memang sedikit banyak berasa gitu loh. Kita berasa kemunduran ya, orang-orang makin tidak friendly gitu loh terhadap our existence gitu. Seolah-olah kita tuh mau dihilangkan gitu. Karena I don't know why gitu. Kenapa? Karena apakah mereka takut gitu. Padahal kan harusnya nggak takut. Maksudnya ada nih cerita lucu gitu kan. Jadi aku dengar cerita gitu. Ada satu yang dari dulu dia tuh udah tetanggaan sama pemilik salon inilah, sebut saja si X gitu ya. Si pemilik salon ini dia seorang trans. Nah mereka dulu tetanggaan, suka kirim-kiriman makanan apa segala macam, pokoknya bertetangga dengan harmonis. Terus tiba-tiba baru-baru ini karena mungkin dia dengar pemberitaan atau apa, terus jadi takut, terus dia jadi anti gitu sekarang. Terus pas ditanya, loh dari dulu kan kamu udah tetanggaan sama si X, itu kan si X kan ini gitu. Oh tapi kan beda. Loh tapi kan gimana bedanya gitu. I mean like selama bertahun-tahun ini tetanggaan sama si X, apakah si X menularkan tersebut ke Anda? Enggak kan gitu. Kayak oh enggak, tapi jadi kayak very defensive gitu. Tapi kan berarti buktinya adalah hal itu satu, tidak menular seperti apa kata stigma sosial tersebut. Dua, kalau memang kita mau hidup bertetanggaan fine-fine aja tuh gitu, tanpa salah satu mengganggu yang lainnya. Toh kalau kita mau mencoba mengerti dan mau mencoba memahami dan mau mencoba menerima, fine-fine aja. Tidak akan terjadi konflik gitu. Jadi terus kenapa tiba-tiba seolah-olah jadinya tuh ada sesuatu yang padahal selama ini baik-baik aja kayak gitu. Jadi it's something yang absurd sih bagi aku. I believe there's something I don't know what greater than I don't know. Oke. Tapi kalau ngomongin soal diskriminasi gitu ya, diskriminasi fisik nggak pernah mengalami gitu. Kalau verbally gitu pernah nggak sih orang-orang tiba-tiba di ujung jalan sana neriakin Dena atau kayak gimana gitu-gitu? Kalau verbal itu enggak. Jadi bukan diskriminasi yang verbal ya. Cuman kalau verbal lebih ke kayak misalkan catcalling gitu kan, something yang it's sexual harassment sih. Cuman maksudnya bukan diskriminasi karena kita LGBT. Kalau catcalling kan bisa terjadi ke siapapun gitu. Even ke laki-laki gitu. Bentuk sexual harassment yang paling rendah karena tidak ada kontak fisik, tapi dia bisa berakibat kalau escalate dia bisa naik level jadi beneran pelecehan seksual gitu kan. Cuman kalau kayak dikata-katain verbal apa segala macam enggak gitu. Karena dari dulu mungkin kayak misalkan SMA gitu kan. SMA kan ada kayak orientasi gitu gitu. Nah dulu misalkan dikerjain sama kakak kelas. Cuman tiap dikerjain sama kakak kelas gitu aku selalu yang tadinya dikerjain terus lama-lama aku senang gitu kan dikerjain gitu. Maksudnya kalau disuruh apa aku totalitas gitu kan. Jadi kalau misalnya disuruh A, disuruh B, aku tuh kayak kerjainnya tuh pokoknya dengan penuh hati sampai akhirnya malah mereka senang gitu. Dan setelah mereka semua kenal sama aku, akhirnya aku jadi dekat sama mereka. Akhirnya malah aku dijagain gitu kayak adik sendiri sampai sekarang gitu. Sama juga teman-teman aku kayak gitu, teman-teman cowok gitu kan. Dulu misalkan ya pas kelas 1 baru-baru awal masuk masih kayak gimana-gimana gitu kan, something yang mungkin masih agak kurang lumrah bagi mereka. Cuman pas
kita get along together, get to know each other gitu, along the way mereka kenal aku orangnya kayak apa, jadi dijagain juga gitu sampai sekarang kita berteman baik gitu. So aku menerima diskriminasi itu sama orang-orang yang justru aku nggak kenal, kayak di sosial media gitu. Dan sampai aku dapat kesimpulan bahwa ini orang-orang yang berani melakukan diskriminasi itu adalah memang orang-orang tuh yang nggak kenal. Jadi mereka cuma sebatas tahu permukaan doang gitu. Jadi cuma ngejudge dari covernya doang aja tanpa kenal orangnya. Jadi bagi aku those who mind don't matter gitu. Those who matter don't mind. Pada akhirnya aku punya support system yang very supportive, yang mereka tahu aku datang dari pengalaman hidup yang seperti apa. So they respect my past, they respect my decision. So itu sih yang terpenting, dan mereka they're fine with it. They're even they know gitu. Kadang bahkan mereka yang panas sendiri gitu atau emosi sendiri kalau aku yang di apa-apain gitu. Iya, kalau baca komentar-komentar di Instagram tuh ngeri banget gitu kan, orang-orang nulisnya kan semaunya banget aja. Sih. Dulu mulai memutuskan untuk transisi gitu dari umur berapa berarti? Kalau dibilang mulai transisi itu baru mulai berani itu sejak kuliah. Karena kan kalau gini, dari kecil aku tuh sudah merasa kalau aku itu beda sama teman-teman yang lain gitu. Kalau teman-teman yang lain tuh kayak suka main bola dulu atau kayak gimana lah gitu, aku nggak nyaman gitu loh dengan itu. Aku dulu lebih suka kayak belajar, atau dulu kan nyanyi ya waktu kecil kan, nyanyi terus punya aktivitas lain gitu. Pokoknya ya dulu syuting lah, terus ada show, terus aku dulu seneng tampil, terus seneng mainnya tuh juga main-main yang kayak main rumah-rumahan gitu kan, main role playing gitu. So I feel like ada yang beda tuh dari kecil gitu, dan aku ngerasa aku tuh seorang anak perempuan gitu dari dulu, dari kecil gitu. Cuman kan namanya juga masih kecil gitu kan, nggak paham lah ya, nggak ngeh gitu kan, jadi diem aja gitu, kayak nggak no big deal lah dulu gitu. Sampai makin lama makin ABG, puber, terus I feel like semakin ada pertentangan gitu loh dengan apa yang aku alami sama apa yang ada di badan aku gitu loh, kayak it's not right gitu. Jadi akhirnya aku mulai bertanya-tanya tuh gitu sama diri sendiri, SMP, SMA gitu kan. Cuman kan SMP, SMA masih harus ngikutin kayak misalkan di sekolah harus ada seragamnya gitu dan segala macam. Ya udah aku ikutin aja gitu. Terus beberapa peraturan misalkan rambut harus pendek atau segala macam, ya aku ikutin aja gitu. SMA itu aku udah mulai mengekspresikan my identity deh in a way gitu. Jadi kalau dulu aku memang lebih comfort untuk rambut yang lebih rapi. Maksudnya ngerti gak sih kan dulu orang misalkan sempat kalau cowok tuh botak, terus misalkan rambutnya cepak, aku gak suka gitu. Jadi aku sebisa mungkin mengambil keputusan ada di tengah-tengah gitu deh. Jadi kayak aku tuh rambutnya yang dulu belah pinggir apa segala macam, terus lebih yang rapi gitu kalau ke sekolah dan segala macam. Pas kuliah kan udah bebas tuh. Dari situ mulai transisi, dulu androgyny gitu kan gayanya, pakai loafer, terus pakai yang kaos-kaos gimana lah gitu, terus pakai jeans yang skinny, terus sampai pas mau lulus, aku di waktu pas sebelum lulus itu 2009, aku udah mulai kerja di industri fashion waktu itu. Dari situ aku mulai berani karena aku merasa udah dewasa, jadi aku memberanikan diri untuk jujur sama orang tua. Orang tua waktu itu reaksinya gimana? Seleknya orang tua biasa ya. Pastinya dia kaget waktu pertama kali aku bilang gitu, tiba-tiba apaan nih, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Walaupun I'm sure sebenarnya mereka tuh sudah punya feeling, cuman kan kalau ya maybe it's just a phase or apalah gitu kan, tapi tiba-tiba datang juga nih momen ini gitu. Mereka awalnya shock gitu, cuman akhirnya kita berdiskusi gitu. Yang tadinya dulu kita tuh komunikasi nggak bagus karena aku ada yang aku tutup-tutupin, mereka juga kayak agak enggan gitu untuk turut campur. Yang ada tuh dulu kayak sering, bukan berantem sih, tapi kayak dingin lah gitu. So it's not like very warm gitu, very cold lah gitu. Kita jadi waktu itu aneh. Terus setelah akhirnya I told them the truth gitu, kita akhirnya berdialog gitu. Kita akhirnya ngobrol dua arah, terus aku nyampein apa yang aku mau sampein, apa yang aku alamin dan apa yang aku takutin. Terus mereka juga menyampaikan apa yang mereka inginkan dan mereka takutkan gitu, karena mereka tahu banget gitu, life is not going to be easy with the decision that I chose to make
Jadi ya itu gitu, ketika aku bilang mau bertransisi dan aku lebih nyaman untuk menjadi perempuan, mereka juga menyampaikan hal yang sama gitu loh, dimana mereka concern sama future aku gitu, masa depan aku nanti kayak gimana, mau ngapain. Dan akhirnya karena kita berdialog dua arah, akhirnya come up with kita mengerti, tapi cuma satu pesannya, kalau kamu harus tetap kuliah tinggi gitu. Kamu pendidikan harus tetap tinggi, karena gimana pun juga pendidikan itu dasar kita untuk bekal gitu di masa depan. Jadi kalau entah nanti bagaimana gitu, kalau kita punya pendidikan yang cukup kuat, mudah-mudahan kita akan bisa lebih bertahan gitu di dalam hidup ini. Kita tahulah at least mau ngapain gitu kan. Tapi waktu itu pun aku juga ngomong ke mereka itu bukan gak ada alasan ya, maksudnya kenapa pada saat itu dan kenapa akhirnya aku memutuskan ngomong sama mereka, karena aku ngerasa waktu itu satu, umur udah cukup bisa dibilang dewasa dan udah bisa dianggap udah tahu mana yang baik buat diri sendiri, mana yang enggak gitu. Kedua, waktu itu aku juga sudah mulai kerja, jadi aku juga tahu nih kayak, dan aku udah mulai ancar-ancar gitu. Oh ya, I know, I think this is working gitu. What I'm doing is quite okay dengan keputusan aku seperti ini gitu. Bahkan aku tuh banyak dealing sama teman-teman papa gitu kan dulu, karena industrinya masih agak sedikit bersinggungan. Tanpa dia tahu gitu, tiba-tiba si teman-teman ini suka cerita gitu loh ke papa kalau gue kerja bareng anak lo nih gitu, dia tuh bagus ya gitu apa segala macam. Jadi dari situ my father and my mother gitu kayak mulai yang kita takutin mudah-mudahan tidak terjadi ya, karena ternyata si Dana nih bisa gitu loh untuk survive di dunia pekerjaan atau apapun yang aku lakukan gitu. Jadi ya udah dari situ komunikasi aku jadi semakin lancar sama mereka, hubungan aku jadi semakin harmonis, karena dari situ kita saling terbuka, jadi kita masih jadi sering cerita yang tadinya kita nggak pernah mau jalan bareng, jadi kita justru punya family time together gitu. Jadi everything is actually setelah aku come out ke mereka justru semakin lancar gitu. Aku semakin damai diri sendiri gitu, dan mereka juga semakin bisa menerima. Akhirnya ngomong ke keluarga besar, ternyata keluarga besar juga nerima gitu. Jadi it's a blessing gitu. Yang tadinya aku pikir aku punya kekurangan, tadinya aku tuh lebih baik mati aja gitu, tadinya aku mikir aku gak punya tempat di dunia ini, aku terlalu memikirkan apa kata dunia gitu. Ternyata hal itu tidak terbukti gitu, karena ternyata hal itu dibuat sama Tuhan menjadi sebuah blessing gitu buat aku, yang akhirnya aku bisa menjalani hidup sekarang dengan damai, dengan penuh kasih, dan akhirnya aku sekarang bisa berbuat yang lebih lagi, dan gak cuma buat diri sendiri tapi juga buat orang lain gitu yang mungkin punya story yang mirip dengan aku dan segala macam. So I think it's a blessing. Mulai transisi juga berarti melewati terapi hormon gitu gak sih? Iya, jadi sebenarnya gini, ini juga salah satu isu atau salah satu poin yang kita discuss waktu aku summer school kemarin. Jadi memang kalau pada kasusnya jadi sebenarnya isu ini tuh very kompleks dan sebenarnya sangat luas gitu, karena kalau misalkan LGBT itu sendiri, misalkan LGBT itu, and then we have intersex, dan sebenarnya beda-beda gitu. Cuman kan dijadikan satu kategori yang satu karena queer gitu kan, karena dianggap different dengan yang normatif gitu. Tapi kebutuhan dan permasalahannya itu masing-masing beda-beda gitu. Dan untuk trans sendiri ada satu poin tentang ini nih, yang kan kalau di luar itu diskursusnya adalah kalau mau transisi harus ke psikolog atau ke psikiater untuk bener-bener didiagnos kalau memang suitable gitu loh untuk transisi, terus harus A, B, C gitu banyak, termasuk terapi hormon, terus termasuk kalau di Eropa harus disteril gitu kalau mau melakukan surgery dan segala macam. Nah, tapi hal-hal ini yang sekarang lagi dibahas gitu, apakah perlu, apakah necessary untuk seseorang untuk mengekspresikan identitas gendernya harus melewati hal tersebut, karena orang-orang kan beda-beda gitu. Maksudnya ada yang memang mau full gitu, ada yang memang mau full, jadi dia terapi hormon, dia melakukan surgery segala rupa deh gitu, terus macam-macam lah. Ada yang memang no, I don't want to do that gitu loh, aku cuma this is just my expression of my gender gitu. So ada yang nggak mau melewati hal itu gitu, tetap pengen dengan dirinya sendiri, maksudnya tanpa harus terapi hormon dan segala macam. Jadi sebenarnya proses-proses tersebut itu tidak harus gitu. Yang ada kemarin itu adalah mungkin untuk
seseorang melakukan gender reassignment surgery atau sex reassignment surgery, SRS, ada beberapa hal yang mungkin sifatnya lebih medis gitu kan. Tapi kalau misalkan dalam identitas sendiri sebenarnya nggak perlu gitu loh. Sebenarnya nggak perlu harus terapi hormon atau like the proses dan segala macam tuh nggak perlu, karena yang bisa atau yang tahu diri sendiri itu ya masing-masing gitu. Jadi sebenarnya hal-hal tersebut itu sangat personal, pilihan aja masing-masing. Pilihan gitu. Jadi sebenarnya preference saja maunya seperti apa gitu. Tapi mungkin memang kalau misalkan mau ada tindakan medis ya kan ada beberapa hal yang harus dilalui ya, itu mau nggak mau gitu. Cuman kalau aku sendiri, aku sempat terapi hormon, dan kalau sekarang sih udah lagi stop gitu. Cuman maksudnya that's why aku ngerasa soalnya I don't know, nggak perlu banget gitu maksudnya, karena like people beda-beda gitu ya. Jadi maksudnya ada yang perlu, ada yang pengen, ada yang dosisnya tinggi, ada yang dosisnya rendah. Kalau aku ada momen dimana aku mengikuti hal tersebut, tapi makin kesini I think I'm fine gitu loh. I don't need that to identify myself gitu. Aku nggak perlu hal-hal tersebut just to be who I am gitu. Jadi ya udah gitu, aku kinda go with the flow aja. Tapi kalau ada yang pengen melewati proses itu gitu ya, cukup accessible nggak sih di Indonesia? Ada sih gitu. Cuman memang ini juga salah satu isunya ya. Jadi banyak banget teman-teman trans di Indonesia ini yang mereka tidak bisa punya akses ke kesehatan. Salah satunya adalah alasannya karena mereka tidak punya ID. Jadi banyak banget kan yang teman-teman trans yang dengan sedih hati aku bilangnya harus dibuang dari keluarga dan segala macam. Jadi mereka memang hidupnya secara dokumen, secara legal itu tidak bisa punya akses lah ke beberapa fasilitas gitu. Jadi susah bagi mereka untuk punya KTP misalkan. Kayak misalkan mau ke rumah sakit atau puskesmas gitu kan butuh KTP dong gitu. Nah bagi mereka banyak banget yang susah, bahkan mengakses itu aja tuh susah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau transisi di sini itu ada gitu, tapi memang tidak secara formal gitu loh. Misalkan kayak kita ke dokter terus kita bilang mau transisi, ya nggak kayak kita mau cari obat batuk gitu atau demam atau misalkan sakit DBD terus dirawat gitu, enggak gitu. Mungkin tersedia cuman it's kind of off market gitulah gitu. Jadi memang kadang harus beli di luar negeri atau kadang harus sama orang yang kenal. Apa sih makna transisi buat Dena? For me transisi itu lebih ke accepting yourself and make peace with yourself sih. Kayak bagi aku itu penting banget. Karena apapun yang kita putuskan, apapun yang kita alami, apapun yang nantinya kita lakukan itu terkait sama diri sendiri gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang trans gitu ya, itu berbicara banyak sekali tentang identitas. Jadi kita tuh bisa kehilangan identitas kalau kita terlalu dengerin apa kata dunia, karena nggak habis-habis gitu. Kayak dari dulu aku selalu dengerin apa kata orang, apa kata keluarga, apa kata teman-teman, yang ternyata it doesn't matter gitu. Nah sekarang ada lagi apa kata sosial media, apa kata netizen. Kalau itu mau diikutin nggak ada habisnya. So transisi is about you accepting yourself and making peace with yourself. Karena sekarang aku bisa bilang aku udah menerima diri aku dan aku sudah make peace dengan aku, dan akhirnya aku find joy in anything that I do gitu loh. Apapun yang aku lakukan, siapapun aku udah tahu gitu, this is me. Dan dengan begitu yang kita punya tuh sisanya ya cuma love aja gitu. Kalau kita sisanya punya love, mau dihantam sama apapun hate speech dan diskriminasi dan perlakuan pelecehan dan segala macam, keluarnya tetap love gitu. Jadi basic utama yang paling penting itu adalah acceptance. Dan acceptance bukan dari orang-orang sekitar, tapi dari diri sendiri dan dari apapun yang kita percaya. I mean like, how's life treat you so far as a woman? Well, life is good. I'm not complaining anything karena aku percaya semua orang itu ada di fasenya masing-masing dan exactly where we are right now. Kita itu ada tepat di mana kita harusnya berada. Jadi kalau kita ngelihat sosial media atau segala macam, orang udah ini, orang Indonesia, yang satu udah kawin, yang satu udah punya anak, yang satu udah sukses, yang satu udah tinggal di luar negeri, yang satu udah, it's different. Semua orang itu beda gitu. Jadi kita nggak bisa atau kita nggak boleh compare diri kita sama orang lain, karena kita tuh bekerja atau kita itu punya misi di dunia ini, punya purpose di dunia ini tuh beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa nyamain kita dengan orang lain, karena timing kita dengan orang lain pun beda gitu. Purpose kita dengan orang lain pun beda. So I can say that my life is good. Aku punya
support system yang I cannot live without them. Keluargaku sangat hangat. Aku sekarang punya keponakan-keponakan juga yang lucu. Jadi kita sekarang kalau family time tuh makin rame. And I'm so happy gitu. Kita sangat bahagia di keluarga tersebut. Aku juga punya teman-teman dekat yang sangat support gitu. Aku punya komunitas yang saling support satu sama lain. Kalau aku punya masalah juga pasti dibantu. Terus aku punya pekerjaan yang sekarang aku cintai gitu, karena aku cinta fashion, aku suka sepatu, aku suka baju, aku suka dengan dunia permodelan. Dan di model management ini aku baru menyadari bahwa aku juga ternyata bantu orang lain juga, karena aku punya anak-anak model ini yang aku take care gitu. Dan sekarang aku punya organisasi yang juga pekerjaannya aku cintai gitu loh. Aku senang meng-serve mereka, aku senang berbuat sesuatu demi mereka gitu loh. Jadi life is good gitu lah. Tuhan tuh udah provide everything for me gitu. Dan sekarang aku mencoba untuk tidak membandingkan hidupku dengan yang lain, karena kalau misalkan sekali aku membandingkan hidupku dengan yang lain, aku langsung kayak ngerasa kok gini ya. Tapi padahal kalau kita mau looking back gitu, apa yang udah aku alamin, apa yang udah aku lakuin, I've done a lot gitu lah. Aku udah S2, aku udah segala macam. So yeah, I'm just grateful. Dan aku gak sabar sih melihat apa yang bisa aku lakukan lagi untuk orang lebih banyak lagi. And how's your dating life? Are you single or in relationship? In dating app? I am as single as possible. I'm single right now. Dating life is kind of complicated a little bit. Dan hal yang juga tidak aku prioritaskan saat ini karena nggak punya pengharapan apa-apa gitu. Karena I know it's not going to be easy. And I know juga banyak orang yang pastinya mikir nggak cuma 2 kali, tapi berkali-kali dan panjang gitu. Untuk akhirnya misalkan mereka even memutuskan untuk have a relationship with someone like me. So I'm not expecting anything dari departemen itu. But I'm single and I am making the most out of it. Jadi I'm enjoying my singleness basically. Karena aku percaya sih kayak once I'm trying to make myself a complete person first, as a complete single person, baru nanti aku akan ketemu sama orang yang juga complete gitu. Daripada aku ketemu orang yang akunya masih broken, terus ketemu orang yang juga nantinya broken, kita bisa sama-sama aur-auran gitu loh relationshipnya. So I'm working on myself first, then I prefer to meet someone decent yang juga complete, jadi kita bisa punya relationship yang sehat nantinya gitu. Tapi entah kapan. Di profile Instagram Dena kan ada tulisan love is patient, love is kind. Boleh dielaborasi nggak? Itukah makna atau definisi cinta menurut Dena? Yes, actually cinta itu universal ya. Kalau aku prefer to call it kasih gitu. Jadi sebenarnya for me God is love. Karena kita itu sebagai manusia itu di dunia ini punya purpose. Dan purpose-nya itu, kita itu dibuat from love, for love, dan to love. Jadi kita itu dibuat sama Tuhan itu dari kasih gitu. Dan kita itu dibuat dari kasih juga untuk menyampaikan kasih ke sesama manusia, juga ke sesama gitu. Jadi for me it's very universal, dan hal esensial yang perlu kita punya adalah kita perlu tahu bagaimana caranya mengasihi sesama. Dan gimana cara mengasihi sesama, kita cuma bisa kalau kita udah mengasihi diri sendiri dan kalau kita udah mengasihi apa yang kita yakini yaitu Tuhan. Jadi basically kasih itu adalah sumber dari segalanya. Dena termasuk orang yang religius juga ya ternyata. Well, I'm trying to, yes. I mean, karena I believe God is faithful. I believe kita itu di sini adalah karena kasihnya dia gitu. Jadi aku banyak sekali nerima blessing yang kalau kita lihat dari kacamata manusia itu nggak mungkin terjadi. Tapi kalau kita balik lagi, kita realize memang kita nggak bisa ngelihat sesuatu itu dari kacamata manusia gitu. Karena akan disappointment, akan ada resentment, hal-hal negatif lainnya. Tapi kalau kita udah bisa melihat sesuatu dari kacamata Tuhan, kacamata divine lah gitu, yang kita nggak bisa ngerti, everything jadinya possible gitu loh. Yang tadinya kita pikir kita itu punya masalah, kita punya problem, kita punya sesuatu yang kayaknya tuh hopeless, oh ternyata enggak, ternyata itu dirubah jadi sebuah blessing gitu. Dan aku punya kesaksian yang banyak sekali karena ternyata gila banyak banget ya blessing yang udah aku terima gitu loh. Dan it's not from me gitu, it's not myself, it's not from another human gitu, bukan, itu cuma satu sumbernya gitu. What does being a woman means to you? Being a woman means
being myself and gentle, I think. It's being nurturing and also being loving. Jadi, I think just being myself sih. Kayak, I don't know what's the word, but just being myself. I think that's enough. Buat penutup, saya bakal meminjam omongan Courtney Act, seorang drag queen yang jadi pemenang selebriti Big Brother versi UK beberapa tahun yang lalu. Di series yang sama, ada kontestan lain yang transgender, India Willoughby namanya. Dalam sebuah obrolan di rumah Big Brother, Courtney ngasih penjelasan mengenai apa itu transgender dan apa itu drag queen. India yang seorang transpuan akan selalu mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan karena dia nggak pernah melihat dirinya sebagai seorang laki-laki. Courtney menegaskan, she was never a man. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.